Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih dalam kaidah yang ke-9, yaitu kaidah tentang penghalang dari istiqomah, yaitu adalah syubhat dan syahwat. Syubhat ini akan menghalangi orang dari ilmu yang benar, sehingga dia tidak akan bisa istiqomah di atas agama yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syahwat ini akan membawa dia kepada kelalaian, baik perkara dunia yang dia suka, harta dan yang semisalnya, ataupun perkara apapun itu. Intinya berbau dengan perkara-perkara dunia, kekayaan dan semisalnya. Baik. Kemarin kita telah sampai pada qala Ibnu Qayyim, sahih? Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa qad iqtana'a. Di sini bacanya wa qad iqtata'a ya. Wa qad iqtata'a aktsaran nas illa aqallul qalil fi hadainil wadiyaini. Wadi taqsir wa wadil mujawazah wa ta'addi. Hanya kita ulang dulu dari sini. Wa syaitan alladhi yad'u ila inhiraf an siratilahil mustaqim. Dan syaitan yang dia biasa menyeru manusia untuk menyimpang dari jalan yang lurus, da'watuhu ila inhirafi an siratilahil mustaqim imma bisyubha aw bisyahwah. Seruan mereka supaya manusia menyimpang itu dari jalan yang lurus dengan dua sebab. Ya, salah satu dari dua sebab. Pertama syubhat, atau kedua syahwat. Fa idza ra'a fihi tafrid, kalau lihat ada orang yang dia tafrid, bermudah-mudahan, lalai, maka habbaba ilaihi syahawat, syaitan akan menumbuhkan ya syahwat jelek kepada dia. Wa idza ra'a alaihi al-hirs wal muhafadzah adkhala alaihi syubhat. Kalau ada orang yang semangat dan berusaha menjaga ibadahnya, maka syaitan berusaha memasukkan syubhat kepada dia. Jadi syaitan ini lebih cerdas daripada kita ya kawan ya. Syaitan lebih cerdas. Dia lebih profesional ya daripada kita. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, ma amara Allah Ta'ala bi amrin illa wali syaitan fihi nazghatan. Tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan suatu perkara melainkan syaitan itu memiliki dua bisikan, dua gangguan. Ya, tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan suatu perintah melainkan di dalam perintah tersebut syaitan memiliki dua gangguan, dua bisikan. Ini harus kita pahami ya. Namanya fikih syaitan ini. Ya. Artinya supaya kita tidak tertipu dengan syaitan ini. Imma ila tafritin wa taqsirin wa imma ila mujawazatin wa ghuluwin wa la yubali bi ayyihima dhafar. Bisikan pertama, bagaimana caranya manusia ini bermudah-mudahan. Bagaimana caranya manusia ini lalai daripada perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana caranya supaya lalai? Atau kedua, ya, bisikan kedua, bagaimana nih caranya orang ini bisa berlebihan dalam ibadah. Kalau umpamanya nggak bisa lalai, disuruh jangan sholat, masih tetap sholat. Disuruh jangan belajar ilmu, masih tetap belajar ilmu agama. Disuruh yang semisalnya, tapi tetap dia kokoh di atas pendiriannya dia. Muhafadzah. Maka syaitan pada saat itu akan
bisikin dia, ganggu dia supaya dia itu gulu dalam ibadah. Berlebihan dalam apa? Ibadah. Dan syaitan tidak peduli dengan cara apapun itu dia mendapatkan hasilnya. Ya, mau menggunakan cara pertama atau cara kedua. Yang penting apa? Yang penting makhluknya itu kena, gitu ya. Ini antum harus perhatikan. Pada diri kita pasti ada dua perkara ini. Ya. Antum kita imma tafrid atau taksir atau kita mujawazah tahulu. Kayaknya tafrid ya. Ya, seringnya kita tafrid ya, taksir. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, qad iqtata'a aktsaran nas illa aqallal qalil fi hadainil wadiyaini. Berkata Ibnu Qayyim, dan sungguh telah terpotong ya atau terputus dari kebanyakan manusia kecuali sangat sedikit sekali fi hadainil wadiyaini, dalam dua tempat ini. Dua wadi. Wadi itu apa wadi? Lembah ya. Artinya ya dua apa ya namanya tuh istilah katanya tempat. Wadi taksir wa wadil mujawazah wa ta'addi. Imma dia nyebur ke lembah yang di dalamnya terdapat taksir, bermudah-mudahan, wa wadil mujawazah, dan juga dia bisa menyebur kepada lembah yang di dalamnya terdapat gulu dan ta'addi. Gitu ya. Wal qalilu minhum jiddan asabit ala siratil alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabu. Dan sedikit sekali dari mereka, dari manusia nih, yang mereka apa? Berusaha tetap dalam keadaan kokoh di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, jadi kita jangan sampai apa? Kecebur. Ya. Jadi syubhat dan syahwat ini bagaikan lembah, ya. Syubhat dan syahwat bagaikan apa? Lembah. Kalau kita udah nyebur lembah ini repot, ya. Ya apa? Repot untuk naiknya lagi. Jangan sampai kita ini berusaha untuk menghindarinya. Antum tahu lembah nggak? Apa lembah? Yang terbang. Itu lembah ya, jangan sampai salah paham maksudnya. Apa lembah? Hutan, bukan? Ya lautan gitu. Kok laut sih? Pantai itu laut. Lembah itu goa. Gunung, tahu gunung nggak? Gunung, antara dua gunung itu ada tengah-tengah, itu lembah itu namanya. Biasanya ada yang dia kecil, ada yang besar, ada yang curam segala macam. Biasanya kalau musim hujan banjir lembah itu. Bisa kering, bisa banyak. Seperti di Yaman ada lembah, ya. Nah, di Markis ada namanya Markis Subaiha. Itu ada lembahnya. Di markisnya di atas, bawahnya lembah. Kalau hujan deras banget, itu banjir biasanya. Dan banjirnya itu, ya naam, kalau betulan deras banget, itu keras. Airnya kencang. Itu. Ada juga tempat kita, lembahnya juga ada. Ada markis satu lagi namanya markis lupa namanya. Punya intinya Sumain ya, Sumain, markis Sumain. Itu dia juga terletak di antara lembah. Terletak di antara lembah yang ada. Cuma lembah di situ jarang banjir. Paling kalau itu ada air. Ada juga di dekat banget sama tempat kita markis, bukan markis apa? Kayak hutan gitu, kayak tempat tanam-tanaman, ada bukit-bukit gunung gitu, itu ada lembah. Dan lembah aja, lembahnya itu airnya ada terus. Airnya ada terus. Dan itu di situ, itu namanya lembah. Ya, artinya apa?
Enggak ada Ustaz. Oh. Oh gitu. Kenapa? Ya, keluar sendiri terus. Masukin terus tiba-tiba selesai videonya. Kalau baterai itu Molor ya? Baterainya kayaknya Ustaz. Baterai. Ya jadi lembah tuh kayak gitu kan ya. Jadi lembah tuh kayak gitu. Jadi dia itu berada di antara dua gunung. Dan kalau udah jatuh biasanya ada lembah yang curam. Kalau udah jatuh repot. Susah untuk kita naiknya lagi. Jangan sampai kita nyebur di lembah yang ada itu. Jangan sampai nyebur ke lembah syubhat, lembah syahwat. Kalau lembah-lembah yang kaya itu ya nggak apa-apa sekali. Ya. Di tempat kita itu kadang itu ke lembah nyebur mandi. Ada yang airnya jernih, ada yang dalam, ada yang enggak. Ada ikan-ikannya, kadang dijebak sama teman-teman kita. Kita ngomong sama ini berarti ya. Gitu. Jadi ada ikan kecil-kecil segini lah ya, segini dijebak pakai galon gitu, dipotong, pakai roti dalamnya masuk banyak. Atau orang Yaman ketika ditawarin makan gak mau. Ini kodok katanya, anak kodok. Aneh mereka. Ya. Ada lembah yang memang dia tuh ini. Baik, lanjut. Wa huna yanbaghi an nastahdira mathalan badi'an 'aziman wa huwa fi ghayatin nafa'. Ya di sini kita siogianya harus menghadirkan permisalan yang sangat bagus. Yang sangat ajib dan agung. Yaitu adalah wa huwa fi ghayatin nafa' dan ini bermanfaat sekali. Sabata fil musnad wa Tirmidzi wa ghairihima, telah tetap dalam musnad dan Tirmizi dan selain daripada keduanya dari hadis Nawas bin Sam'an dari Nabi SAW bersabda, Daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Ini udah kita bawa ya dulu ya di sini. Allah telah memberikan permisalan suatu jalan yang lurus. Wa ala janbataitis wa ala janbaitis wa ala janbatais sirat suran. Kemudian di dua pinggirnya sirat ini ada dua dinding. Ada jalan lurus, pinggirannya masing-masing ada dindingnya. Wa fihi ma'abwabun wa fatahatun. Dan pada dinding tersebut terdapat pintu-pintu yang terbuka lebar. Ini ya dinding kayak gini kan. Ada pintu, ada pintu, ada pintu. Ini ceritanya sirat. Wa al-abwab suturun murkhatun. Kemudian di atas pintu tersebut ada tirai-tirai penutup. Ya, tirai-tirai apa? Penutup yang halus, tutup pintu tersebut. Wa ala babis sirat da'in, dan di atas pintu sirat tersebut ada da'in, ada yang menyeru. Yaqulu berkata, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, udkhulus sirat jami'an, masuklah kalian ke sirat seluruhnya. Wala tata'arraju, janganlah kalian menoleh ke sana dan ke sini. Ya, jadi di sana berarti ada pintu juga. Kita lagi jalan, di depan sana ada pintu, depan sirat. Dan ada yang menyuruh, wahai manusia sekalian, sini masuk. Jangan kalian toleh kiri kanan. Jangan kalian toleh pintu kiri, pintu kanan, jangan. Paham ya? Ini hadis ya kawan. Dan yang ngomong itu betulan da'ian, betulan ada yang menyuruh. Kita bukan lagi halu kayak Gufron. Enggak lagi gitu. Ya. Wada'i ini ada min fauqis sirat, dan juga ada da'i penyeru yang menyeru di atas sirat tersebut. Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, ketika ada seorang yang dia mau membuka sedikit dari pintu tersebut yang ada tirainya, berkata dai tersebut, waihak,
celakalah kamu. La taftah, jangan kamu buka, jangan. Fa innaka, karena kalau kamu buka intaftah, fa innaka intaftahu talijhu. Karena kalau kamu buka, maka kamu nanti akan masuk ke dalam. Enggak mampu, kamu enggak masuk. Akan tergoda terhadap yang ada di dalam pintu tersebut. Paham ya? Wasirat huwal Islam. Sirat itu adalah Islam. Paham ya? Sirat bagaikan agama Islam. Wasuran, kemudian dua tembok tersebut adalah batasan-batasannya Allah Azza wa Jalla tentang perkara-perkara halal, haram. Abwab, pintu-pintu yang terbuka itu adalah keharaman, ya, hukum-hukum yang haram. Jadi batasannya adalah apa? Dinding tersebut. Jadi maksudnya apa, ikhwani fillah? Seorang kalau dia baru masih lihat maksiat itu insya Allah masih bisa dia untuk apa? Cegah gitu ya. Untuk dia menghindar. Kalau baru lihat pintunya doang. Tapi kalau udah berusaha masuk, wah itu udah susah keluarnya. Kalau berusaha untuk terjun ke maksiat, anak katakan apa, keluarnya udah susah. Ya, itu betul kayak gitu. Nyata. Makanya jangan berusaha untuk coba-coba. Makanya dikatakan, wahai celaka kamu, jangan buka. Kalau buka susah nanti. Akan terus-menerus. Wadzalika da'i ala aras syirat, dan yang menyeru di atas ujung syirat tersebut itu adalah Al-Qur'an. Wada'i min fawqi syirat, kemudian yang di atas syiratnya itu adalah wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Wa'idullah ini maksudnya apa? Dikatakan di sini wa'idullah adalah apa namanya di sini? Qila limmatul mulk fi qalbi kulli mu'min. Wal limmah al-ukhra hiya al-himmatu syaitan. Wallahu alam. Di sini intinya adalah kesadaran hati kita. Kesadaran apa? Hati kita. Yang terbesit di benak kita. Enak. Barakallahu fikum. Fatasawwaral mathal yanfa'uka Allahu bih. Maka coba kita perhatikan permisalan yang Allah buat di sini, insyaallah akan bermanfaat untuk kita. Daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Allah memberikan contoh ya, jalan yang lurus, permisalan jalan yang lurus. Wa ala janbatay sirat suran jidaran. Di samping daripada samping-samping sirat tersebut ada yang namanya dua tembok. Tamshi fi tariqin mustaqim ala yaminika jidar. Kamu berjalan di jalan yang lurus, kemudian di kanan kamu ada tembok. Wa ala yasarika jidar, di kirimu ada tembok. Wa fil jidara ini abwabun katsirah, dan di dua tembok tersebut terdapat pintu yang sangat banyak. Ini kemaksiatan gitu ya. Tamurru biha an yaminik wa an yasarik, yang akan selalu membersamai kita ketika kita berjalan di sirat tersebut dari kiri dan kanan kita. Sekarang kita setiap berjalan pasti ada itu pintunya. Tergoda nggak orang kadang-kadang? Tergoda, nah, karena manusiawi kayak gitu. Tapi ketika kalau misalkan memang kita udah tergoda atau bagaimana, ya harus betul-betul kita bergegas gitu ya. Harus bergegas karena diibaratkan maksiat di sini adalah pintu. Oh, udah masuk, gimana? Repot. Wa hadhil abwab 'alaiha suturun murkhatun, dan pintu-pintu tersebut di atasnya terdapat tirai-tirai yang tipis. Wa anta ta'lam annal bab, dan kamu tahu bahwasanya pintu tersebut alladzi yang alaihi sitarah, yang ada di atasnya ada penutupnya. Laisa kal babil ladzi alaihi abwabun wa mafatih. Tidak seperti pintu yang pintu tersebut ada pintu-pintunya, kemudian ada kunci-kuncinya. Artinya cuma pintu terbuka dan ada tirai doang.
Yang nutupin cuma apa? Tirai. Tirainya tipis lagi. Fal babul ladzi alaihi sitarah tadkhuluhu bila kulfa. Karena pintu yang dia di atasnya cuma ada sekedar penutup doang, itu kita bisa masuk tanpa keberatan sedikit pun. La ya'uquka an dukhul syai'un, tidak ada sedikit pun yang dapat bisa menghalangi kita untuk masuk. Gampang sekali. Wal muslimul mustaqim idza aradat nafsu an tadkhula fi syahwa yajidu anna qalbahu yantaqidu wa yalfaduha. Dan seorang yang lurus hatinya, kalau jiwanya ingin berbuat maksiat, ingin masuk kepada syahwat, maka dia akan merasa bahwasanya hatinya itu akan menolak. Yantaqid, menolak. Enggak nyaman. Wa yalfaduha, dan meninggalkannya, tegang langsung meninggalkan. Wala yajidu rahatan wala tutmainnah. Dia tidak mendapatkan kesenangan dan tu'maninah itu ada ketenangan, enggak mendapatkan. Fa hadza wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Ini adalah wa'idnya Allah, ya. Peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Merasa. Naam, yang Allah Azza wa Jalla berikan pada hati setiap orang yang muslim. Yang penting hatinya sehat atau enggak. Inilah yang berusaha untuk kita terus usahakan supaya bagaimana ada sinyal kayak gini. Wasyahid minan hadis, syahid daripada hadis ini adalah anak ala janbatai tariqil istiqamah abwaban. Syahidnya apa? Bahwasanya di setiap dari sisi kiri kanan jalur tersebut, jalur istiqamah, ada pintu-pintu yang banyak. Salah cetak ya, harusnya abwaban. Tukhrijul insan min tariqil istiqamah, yang dapat mengeluarkan manusia dari jalur istiqamah. Wa hadhil abwab tarji'u fil jumlah ila amrayni Allah. Ya, pintu-pintu ini secara umum sebenarnya kembali hakikatnya kepada dua perkara. Imma syubhat atau syahwat. Wa khurujul abdi anil istiqamah imma bisyubha atau bisyahwah. Allahu akbar. Ini berat ya ikhwannya. Harus betul-betul kita lawan terus, jangan sampai kita kena. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa qad nasaballahu ta'ala al-jisra alladhi yamurrun nas min fawqihi ila jannah. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah membentangkan suatu jembatan yang akan dilewati oleh manusia, naam, di atasnya sampai ke surga. Sirat ikhwan. Allah Azza wa Jalla akan membentangkan suatu jembatan yang akan dilalui oleh manusia. Di atas jembatan tersebut, yang jembatan tersebut menuju ke surga. Wa nasaba bijanibaihi kalaliba takhtafu an-nas bi'amalihim. Dan juga Allah bentangkan di sisi-sisi sirat tersebut adanya kait-kait seperti kail yang akan mengait manusia, tergantung bagaimana amalan mereka. Fahakadha kalalibul batil min tashbihat ad-dhalal wa syahwatil ghai tamna'u sahibaha minal istiqamah. Ini gambaran sirat yang ada di akhirat. Demikian pula ya sirat yang ada di dunia ini itu juga di dalamnya kiri kanannya terdapat kait-kaitan. Ya, suatu kait yang batil, yang mana kait tersebut sumbernya syahwat atau syubhat yang sesat, atau syahwat buruk yang dapat menghalangi seorang dari istiqamah ala tariqil haqqi wa suluki, di atas jalan yang benar dan berjalan di atasnya. Wal ma'sum man asamahullah, orang yang maksum yang dijaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu fi hadzal maqam, seorang hamba ya di kedudukan ini yahtaju ila nau'ain, butuh pada dua perkara. Minal hidayah, pertama butuh hidayahnya Allah. Liyaslamalahu sayru, supaya jalannya selamat. Wa huma al hidayah ila siratil mustaqim wa hidayah fi siratil mustaqim. Yaitu hidayah untuk menuju jalan lurus, itu dengan ilmu. Ya, dengan ilmu nafi'. Hidayah untuk menuju jalan yang lurus dengan ilmu. Paham ya? Kedua, hidayah supaya terus berada di jalan yang lurus. Itu dengan apa?
bersabar. Yang tadi pertama ila siratil mustaqim ini harus membutuhkan ilmu yang menghilangkan syubhat. Kalau hidayah fi siratil mustaqim, nah ini yang menghilangkan syahwat. Nah, qala Ibnu Qayyim fal hidayah ila tariq syai'in wal hidayah fi nafsi tariq syai'un akhar. Berkata Ibnu Qayyim, perkara hidayah ila tariq kepada jalan yang lurus ini adalah suatu perkara, dan hidayah fi nafsi tariq, hidayah di dalam jalan tersebut adalah perkara yang lainnya. Artinya hidayah ila tariq sama hidayah fi tariq ini adalah perkara yang berbeda. Ya, perkara yang berbeda, bukan perkara yang sama. Ala tara, apakah kamu enggak lihat anna rajula ya'rifu anna tariqal balad al-fulani huwa tariqu kadza wa kadza. Ya, apakah engkau tahu bahwasanya, apakah engkau enggak lihat bahwasanya ada seorang lelaki yang dia mengetahui bahwasanya jalan untuk sampai ke tempatnya fulan ini jalannya kayak gini dan kayak gini. Walakin akan tetapi la yahsunu an yasluka. Akan tetapi enggak bisa untuk jalan tersebut. Ya, enggak bisa. Fa inna sulukahu yahtaju ila hidayah khassah fi nafsi suluk. Berarti perjalanan dia membutuhkan hidayah yang khusus fi nafsi suluk, ya, pada perjalanan itu sendiri. Kasairi fi waqti kada duna waqti kada. Seperti contohnya berjalan di waktu ini, jangan di waktu ini. Paham ya? Jadi maksudnya kita tahu umpamanya jalan menuju ke negeri orang atau ke tempat orang, ke desa orang. Umpamanya jalan kemari. Tapi kita nggak bisa untuk menempuhnya. Perjalanan nggak efektif, nggak bagus. Ya. Maka kita pun harus betul-betul memiliki hidayah di situ. Hidayah ketika kita ingin berjalan, petunjuk ketika ingin berjalan. Jangan sampai kita tahu jalan, tapi ketika kita jalan ternyata terjerat dengan perkara-perkara yang kita nggak inginkan. Ya seperti contohnya kemarin ke Batu Kajang. Kita tahu jalannya misalkan Google Maps, itu ya. Google Maps. Tapi waktunya bagaimana? Oh, jangan pergi ke situ malam-malam. Wah, kalau malam gimana? Setelah pakai motor Beat itu yang pink. Nggak nyampe sana. Orang dari Mahat situ aja kemarin, sama Rizky kemarin. Wassalam. Nah, ini harus ada fikihnya, ya. Fikih kita tahu jalan, tapi prakteknya kita harus tahu juga. Wa akhdil mal fi mafazati kadza miqdar kadza. Dan seperti akan adanya diambil uang pada mafazati kadza. Mafazah ini tempat mungkin ya. Mafazah. Di sini anak terjemahnya padang pasir. Ini dan kadar kayak gini. Allah mungkin pada tempat di sini dan di sini. Hati-hati. Wa nuzul fi maudi kadza duna kadza. Boleh turun berhenti di tempat ini tapi jangan tempat yang kayak gitu. Ya, karena nanti ada begal atau ada bagaimana. Fa hadhi hidayah fi nafsi sayr. Qad yuhmiluha man huwa arifun bi anna tariq hiya hadhihi. Ini namanya hidayah pada jalan itu tersendiri, ya. Hidayah di dalam berjalan pada jalan itu sendiri. Yang terkadang hidayah yang kayak gini modelnya itu suka dilalaikan, tidak diperhatikan bagi orang yang dia telah mengetahui ya jalan itu sendiri. Paham ya? Fayahalaku wa yanqati'u anil maksud, maka dia celaka dan dia terputus dari tujuan. Nah, seperti ilmu. Sekarang contoh misalkan ya, orang ini butuh ilmu dan udah punya ilmu. Tapi untuk prakteknya kan butuh hidayah, fitorik. Bagaimana di sana ada syubhat, ada syahwat dan semisalnya. Itu kan harus betul-betul diperhatikan segala sisi. Hidayah ila tariq dan hidayah fitorik harus kita perhatikan di dalam istiqomah ini. Nah, ini kaidah yang ke-8, 9 ya. Adapun kaidah 10 yang mungkin depan kali ya. Hari oh iya besok pagi ya. Supaya habis kalian ya biar
Akhirnya kitab ini sekian lama selesai ya. Alhamdulillah ya rabbil alamin.